Bab 19. Gunung Suci Ksatria adalah tempat di mana kuil ksatria kita memelihara berbagai jenis binatang ajaib. Di Gunung Suci Ksatria, ada keanehan yang ditemukan oleh nenek moyang kita dari aliansi 3000 tahun lalu. Tempat itu sangat bagus untuk pertumbuhan binatang ajaib dan akan mengurangi sifat liar mereka. Menjinakkan mereka menjadi sangat mudah. Seorang ksatria muda hanya perlu disetujui oleh salah satu dari mereka dan kemudian dia bisa mengambilnya, menjadikannya tunggangannya. Ini juga merupakan salah satu hak istimewa terbaik yang dimiliki kuil ksatria kita, seperti halnya peralatan ajaib yang dapat diterima oleh seorang penyihir jenius muda dari kuil mage. Tapi kau harus tahu bahwa di antara mereka yang berada di jajaran teratas aliansi ksatria kita, semuanya mengunjungi Gunung Suci Ksatria. Mata biru tua Long Hao Chen segera bersinar, bagaimana jika semua binatang ajaib dari Gunung Suci Ksatria dijinakkan? Li Xin tidak bisa menahan tawa, bagaimana bisa begitu mudah? Di seluruh kuil ksatria kami, jika ada beberapa puluh ksatria di bawah 20 tahun di tahun yang sama, itu sudah lumayan, dan terkadang, bahkan tidak ada 10 ksatria. Juga, di Gunung Suci Ksatria, ada deretan pemanggilan besar yang tampaknya dapat terhubung ke tempat tertentu dari mana binatang ajaib akan dipanggil setelah interval waktu. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir tentang Gunung Suci Ksatria yang kekurangan binatang ajaib. Konon, di gunung, bahkan ada binatang ajaib langkah ke-9. Jika seseorang bisa mendapatkan binatang ajaib peringkat 9, itu dapat dianggap setara dengan telah mencapai setidaknya langkah ke-7 dalam panggilan. Long Hao Chen bertanya, "Kakak, pada langkah mana Rose Unicorn Anda?" Li Xin dengan bangga menjawab, "Mawarku, saat ini, adalah binatang ajaib langkah ke-5, tetapi belum matang. Setelah dewasa, ia dapat mencapai setidaknya langkah ke-7, dengan kekuatan yang setara dengan seseorang dengan panggilan langkah ke-6. Kakak perempuanmu juga akan menjadi setidaknya langkah ke-6 Ksatria Radian, jadi kamu harus menggandakan usahamu juga haha." "Ya, kalau begitu aku akan menggandakan usahaku dengan tujuan pertamaku ditetapkan untuk memenuhi syarat untuk mengunjungi Gunung Suci. Misi itu mudah diselesaikan. Dengan perlindungan dari ksatria asli yang telah mengunjungi gunung, itu bukanlah tugas yang sulit bagi seorang ksatria langkah kedua yang bisa menggunakan obstruksi ilahi untuk membunuh 10 binatang ajaib. Setelah hanya setengah hari, tugas itu selesai. Dia mendapat 25 koin emas dan entry pertamanya dari misi yang diselesaikan pada sertifikat petualang. Terkadang, pertemuan baru benar-benar hal yang luar biasa. Begitulah perasaan Li Xin, dia sangat menyukai adik laki-lakinya yang baru, tidak hanya dia membantunya dengan misinya, dia juga menemaninya ke kota Odin yang terletak lebih dari 100 km, 200 li, terpisah dari kota Haoyu dan mereka berdua sangat enggan untuk berpisah. Sebentar lagi akan malam dan, melihat matahari terbenam berwarna merah di cakrawala, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum kemenangan. "Guru memberi saya 2 hari untuk menyelesaikan misi, tapi saya hanya membutuhkan 1. Ayo pulang ke rumah untuk melihat ibu, lalu aku akan kembali ke puncak gunung besok pagi untuk mengejutkan guru." Berpikir tentang itu, dia dengan gembira menuju ke rumah, tetapi pada saat yang sama, kepalanya dipenuhi dengan rasa iri, mengenang siluet kemerahan yang indah dari unicorn mawar. Betapa fantastisnya jika dia bisa, di masa depan, memiliki binatang ajaib sebagai tunggangannya. Long Hao Chen dengan jelas tahu bahwa tidak mungkin dia lulus ujian jika Li Xin mengendarai unicornnya. Dipenuhi dengan perasaan kagum ini, dia segera melihat pondoknya. Untuk memberikan kejutan yang baik kepada ibunya, dia dengan lembut dan diam-diam membuka pintu masuk. Tapi setelah 1 langkah masuk, dia menjadi tercengang. Sepasang mata birunya langsung menjadi kusam dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena kekuatan mentalnya yang berbeda dari orang biasa, Long Hao Chen pada umumnya memiliki sikap yang lebih tenang daripada orang pada usia yang sama. Tetapi saat ini, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Dari dirinya ada pemandangan paling tak terbayangkan yang pernah dia impikan. Bayu ada di halaman, tapi duduk di pangkuan seorang pria. Pria ini adalah orang yang memiliki tempat kedua setelah ibunya di hatinya, orang yang memungkinkannya menjadi, dalam 1 tahun, seorang ksatria standar. "Guru Xingyu. Kamu, Long Hao Chen berdiri di sana, benar-benar tidak bisa berkata-kata, pikirannya benar-benar kosong saat ini. Chen.
Bayu mencoba untuk berdiri dari pangkuan Xingyu, tetapi dia tiba-tiba memeluknya dan cahaya tipis muncul, membuatnya tampaknya tidak bisa bergerak dan bahkan untuk berbicara. Xingyu berdiri, menggerakkan Bayu ke samping, dan memberikan pandangan dingin ke Long Hao Chen. "Mengapa? Mengapa Anda menindas ibu saya?" Long Hao Chen berdiri di sana, berteriak histeris. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan sepasang pedang besi halus miliknya. Matanya menjadi sangat merah. Pergelangan tangan Xingyu sedikit bergerak dan menggunakan trik misterius. Di tangan kanannya muncul pedang bambu. Dengan tangan kirinya ditempatkan di belakang tubuhnya dan ujung pedangnya mengarah ke tanah, dia dengan lemah berkata, "Ayo." Tidak ada yang tersisa dari suasana gembira Long Hao Chen, sebaliknya, keputusasaan, penderitaan, kebencian, dan segala macam perasaan negatif muncul dalam dirinya. "Ah!" Long Hao Chen menjerit, menyerbu ke arah Xingyu. Kali ini, dia tidak menggunakan keterampilan apapun, hanya mengayunkan kedua pedangnya, bertarung habis-habisan melawan Xingyu. Dia tidak tahu kekuatan Xingyu yang sebenarnya atau kecepatannya sama sekali, pada kenyataannya, tidak mungkin baginya untuk menyamai gurunya. Namun, guru membuli ibu dan karena dia menemukan bahwa ada masalah seperti ini di antara dua orang yang memiliki tempat terbesar di hatinya, tidak ada satu ons pun alasan yang tersisa di dalam dirinya. Bang, dengan sedikit gesekan dari pedang bambu di tangan Xingyu, seolah-olah Long Hao Chen dihancurkan oleh gunung, dia dikirim terbang mundur, jatuh di halaman. "Apa yang saya ajarkan kepada Anda? Terlepas dari musuh macam apa yang kamu hadapi, bahkan jika itu aku, kamu harus tetap tenang," kata Xingyu lirih. Pada saat ini, Long Hao Chen masih mendengarkan pelajarannya, tubuhnya merangkak dan berguling-guling di tanah, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dia merasa dikhianati, semua darah di sekujur tubuhnya sepertinya membara. Dia menyerang sekali lagi tanpa sedikit pun keraguan. Tepi putih murni, Horny Charge. Menggunakan muatan yang ditingkatkan, dia meluncurkan serangan terkuatnya. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Xingyu menggunakan energi spiritual pada tingkat yang sama dengan Long Hao Chen. Dia hanya memiliki pedang bambu di tangannya, dan itu sangat tipis, tapi itu mengenai titik terlemah di pedang Long Hao Chen yang diayunkan dengan kekuatan penuh. Pedang bambu bertabrakan dan guncangan mencapai kedua tangan Long Hao Chen. Pedang besinya jatuh ke tanah, mengeluarkan dua suara paf. Long Hao Chen juga jatuh ke belakang, pantatnya duduk di tanah. Arg, itu tidak berhenti di situ. Long Hao Chen masih kesakitan, bahkan tanpa senjata, sekali lagi menyerang seperti harimau gila ke arah Xingyu. Alis Xingyu berkerut, pedang bambu mengarah lurus ke depan menuju perut Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen bahkan tidak mencoba menghindarinya dan langsung melompat ke arah ujung pedang yang tajam. Xingyu ketakutan, meskipun itu hanya pedang bambu, itu tetap tajam. Tanpa apapun yang melindungi tubuh Long Hao Chen, bahkan jika dia tidak terbunuh, dia masih akan sangat terluka. Jadi, dia tanpa sadar menghentikan pedang bambu dan membiarkan Long Hao Chen berlari ke tubuhnya. Tanpa ragu, Long Hao Chen menggigit lengan Xingyu. Pada level Xingyu, akan mudah untuk menyingkirkannya, tetapi dia tidak bergerak. Membiarkan gigi Long Hao Chen dengan kejam tenggelam ke lengannya, satu-satunya reaksinya adalah sedikit meringis. Bab 20. Dipengaruhi oleh aroma Xingyu yang memberinya perasaan intim, Long Hao Chen mulai menangis, dia tidak bisa mengendalikan air matanya yang tiba-tiba mulai menetes. Lalu, dia melepaskan mulutnya. Melihat tempat di ketiak Xingyu di mana dia menggigit, itu berdarah dan ada bekas gigitan. Dia berteriak dengan suara serak, "Mengapa? Mengapa kau tidak membunuh aku? Karena aku adalah ayahmu." Dengan kalimat sederhana itu, wajah Long Hao Chen yang penuh amarah tiba-tiba menjadi tenang, dia berdiri di sana tak bergerak, matanya menatap lurus ke arah Xingyu. "Apa, kamu tadi bilang apa?" Long Hao Chen menunjukkan wajah pucat yang secara bertahap dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Long Xingyu menghela napas dan mengambil langkah ke depan, menariknya ke dadanya dan memeluknya erat, Saya ayahmu, ayah yang belum pernah Anda temui sebelumnya. Xingyu adalah nama saya, Anda memiliki nama belakang Anda dari saya, kami berdua berasal dari keluarga panjang yang sama." Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, tangannya melepaskan cahaya putih, melepaskan batasan pada tubuh Bayu. Bayu dengan cepat menyerbu mereka, menarik Long Hao Chen dari dada Long Xingyu, memelototinya, "Apakah kamu gila?
kau membuatku takut sampai mati. Long Xingyu tertawa, saya hanya ingin menguji kemampuan Hao Chen untuk tetap tenang selama pertarungan dalam segala situasi, tapi dari apa yang saya lihat, Anda adalah titik lemah terbesarnya. Ibu, apakah dia benar-benar? Hanya pada saat inilah Long Hao Chen bereaksi, semua emosi negatifnya berubah menjadi syok, dan dia menatap ibunya dengan heran. Bayu dengan lembut mengangguk, maafkan aku, Chen Chen. Ibu tidak memberitahumu sampai sekarang, tapi setahun yang lalu, ayahmu menemukan kita. Dia berharap kau bisa menjadi kesatria sekuat dia dan dengan demikian kami menyembunyikan darimu fakta bahwa dia kembali. Long Xingyu setuju dan mengangguk, tampaknya tidak peduli seberapa banyak seseorang merencanakan sesuatu, hidup selalu mengintervensi. Aku takut setelah kamu tahu bahwa aku adalah ayahmu, kamu tidak akan berusaha lagi, dan aku tidak akan bisa mendisiplinkanmu. Long Hao Chen menatap ibunya dengan tatapan tak bernyawa. Kata-kata yang baru saja diucapkan ayahnya adalah hal yang paling tidak terduga yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Sepanjang yang bisa dia ingat, dia hanya didampingi oleh ibunya. Bayu dengan lembut membelai kepala anaknya, tidak bisa menahan air matanya, maaf, Chen Chen. Dulu, ibumu tidak mengatakan apapun kepadamu tentang masalah ini. 10 tahun yang lalu, hal yang sangat menyakitkan terjadi pada ibumu dan dia tidak tahu sama sekali bagaimana menghadapi ayahmu, jadi dia harus meninggalkan tempat asalnya dan datang ke sini. Pada saat itu, saya menemukan bahwa saya sudah hamil dengan Anda. Jangan salahkan ayahmu, semuanya salahku. Dia harus dengan susah payah mencari kami selama 9 tahun. Jika Anda harus membenci seseorang, benci saya. Ekspresi yang ditunjukkan mata Long Xingyu kepada ibu dan anak ini sangat kompleks saat dia dengan lembut berkata, Yu, ini sudah berakhir. Semua rasa sakit telah meninggalkan kita. Jangan pikirkan kenangan menyakitkan ini lagi, oke? Bayu mengangguk, dia terisak-isak. Tahun lalu aku berjanji padamu bahwa demi dirimu, demi Hao Chen, aku akan membebaskan diriku dari kenangan yang tak tertahankan itu. Aku akan mengabdikan hidup masa depanku hanya untuk kalian berdua. Selama tahun-tahun ini, Hao Chen pasti sangat menderita karena aku. Sejujurnya, aku tidak benar-benar ingin dia menjadi kesatria sepertimu, aku hanya ingin dia hidup dengan aman. Long Xingyu mengerutkan kening, menunjukkan sekali lagi ekspresi kompleks di matanya, tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tampaknya dalam pergulatan internal yang intens. Long Hao Chen berangsur-angsur kembali ke akal sehatnya dan melihat ibunya, lalu pada ayahnya, matanya menunjukkan tatapan berapi-api. Tidak, ibu, aku ingin menjadi seorang kesatria. Untuk menjadi seorang ksatria yang tangguh. Long Xingyu tertegun. Dia sebelumnya benar-benar bimbang, bertanya-tanya apakah yang dia lakukan itu benar. Dia sangat sadar bahwa demi Bayu dan Long Hao Chen, kehidupan yang damai sejauh ini akan menjadi pilihan terbaik. Xingyu menunjukkan senyum masam, apakah Anda mengenali ayah yang tidak bertanggung jawab seperti saya? Tidak, Anda sama sekali tidak bertanggung jawab. Ini salahku, semuanya salahku. Air mata Bayu, yang baru saja berhenti, segera mengalir kembali. Ayah! Membebaskan diri dari pelukan ibunya, Long Hao Chen dengan keras melemparkan dirinya ke dada Long Xingyu. Saat ini, dia hanya merasakan kebahagiaan sejati. Dia adalah anak kecil, anak berumur 10 tahun. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya kepada Bayu, setiap kali dia melihat anak-anak kecil itu dan ayah mereka bersama di kota Odin, bagaimana mungkin dia tidak merasa iri? Tapi sekarang, ayahnya sudah kembali. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, tetapi ayahnya bahkan lebih tangguh daripada anak-anak yang lain, dia adalah seorang ksatria yang tangguh. Di hati Long Hao Chen, semua kemarahan masa lalu berubah menjadi kegembiraan. Mendengar teriakan ini, Long Xingyu tidak menunjukkan kegembiraannya. Dia hanya berdiri di sana, tanpa ekspresi, sebelum menggunakan lengannya yang kokoh untuk memeluk istri dan anaknya dengan lembut. Namun, baik Bayu maupun Long Hao Chen tidak memperhatikan ini, saat ini dia tampak terkendali seperti sebelumnya. Setelah terburu-buru selama sehari, dan mengalami kesedihan dan kegembiraan saat tiba di rumah, Long Hao Chen pergi tidur lebih awal. Ini adalah pertama kalinya dalam setahun dia tidak menghabiskan malam dengan duduk, tapi tidur nyenyak. Long Xingyu memeluk Bayu di sisi putra mereka, Yu. Bayu dengan lembut mengangguk, menutup kedua matanya, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak.
Chen Chen seperti Anda, dia tidak bisa begitu saja menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Anda berdua terlahir seperti ini, dengan kebutuhan untuk menimbulkan masalah besar. Dia sudah membuat pilihan, jadi saya hanya bisa mendukungnya. Aku punya satu keinginan, agar dia hidup dengan baik. Terlepas dari apa yang akan kamu ajarkan padanya, hal terpenting adalah melindunginya, oke? UN, aku berjanji padamu. Long Xingyu perlahan mengangguk, dengan lembut membelai rambut panjang Baiyu. Keesokan paginya, Long Xingyu membawa Baiyu dan Long Hao Chen ke puncak gunung. Karena dia sudah diekspos, dia tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Baiyu pergi untuk membereskan kamar Long Hao Chen sementara Long Xingyu memanggil putranya di depannya. Hao Chen, kamu tetap memilih untuk terus mengikuti latihanku meski mengetahui hubungan di antara kita. Untuk alasan ini, saya hanya akan menjadi lebih keras daripada di masa lalu. Anda memiliki satu kesempatan terakhir untuk berubah pikiran. Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, Ayah, saya mengerti bahwa Anda hanya ketat demi saya. Kali ini, saya mengalami banyak hal ketika pergi ke kota Haoyu. Ayah, aku harus bertanya, apakah peringkatmu lebih tinggi dari Ksatria Cahaya? Long Xingyu mundur selangkah, berdiri diam sejenak dan tampak tidak yakin, lalu menundukkan kepalanya di depan Long Hao Chen. Wah, keren sekali. Long Hao Chen dengan penuh semangat melompat, Ayah, aku akan, di masa depan, menjadi seorang kesatria sebesar kamu. Long Xingyu tersenyum, bagaimana kamu tahu bahwa ayahmu adalah seorang ksatria yang hebat? Long Hao Chen dengan keras kepala berkata, pasti begitu. Long Xingyu menambahkan, saya mengerti. Anda akan belajar betapa hebatnya kehebatan ayah di masa depan. Tetapi jika Anda ingin menjadi kesatria hebat, Anda tidak bisa mengendur. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak perlu lagi pergi ke ruang bawah tanah burung hantu semut. Jenis latihan yang harus Anda lakukan akan berubah sepenuhnya. Aku tidak perlu pergi. Meskipun dia pergi selama setahun tanpa henti, itu masih tempat yang sangat gelap. Long Hao Chen masih agak takut dengan tempat ini. Long Xingyu mengangguk, pada tahun lalu, tujuan utama dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kecepatan reaksi Anda, kapasitas mental Anda, dan juga meningkatkan tubuh Anda. Berendam setiap hari di pemandian air panas yang diisi obat juga dilakukan dengan motif yang sama. Sekarang setelah tingkat energi spiritual Anda di atas 100, kami dapat mulai melatih energi spiritual batin Anda. Energi spiritual batin? Long Hao Chen menatap ayahnya dengan tidak pasti. Selama setahun terakhir, semua yang Long Xingyu ajarkan kepadanya adalah tentang sejarah, keterampilan yang digunakan oleh para ksatria, dan berbagai pengetahuan, tetapi dia tidak pernah menyebutkan masalah energi spiritual internal. Bab 21. Long Xingyu berkata, ada dua jenis energi spiritual, eksternal dan internal. Energi spiritual eksternal digunakan untuk menyebabkan perubahan pada tubuh dan untuk meningkatkannya. Sederhananya, ini dihasilkan di dalam tubuh dengan latihan fisik dan memungkinkan kekuatan dan ketangguhan tubuh Anda ditingkatkan, mencapai tingkat yang baru. Tetapi karena ini adalah kekuatan tubuh, ia memiliki batasnya. Batas ini adalah tingkat energi spiritual ke-200. Seperti yang telah saya ajarkan kepada Anda, pembagian antara langkah kedua dan ketiga adalah momen yang menentukan dalam pekerjaan apapun. Mayoritas tidak dapat menerobos langkah kedua sepanjang hidup mereka, bahkan tidak berbicara tentang memasuki langkah ketiga. Untuk satria seperti kita, tidak mungkin melatih kekuatan spiritual batin, seperti bagi penyihir tidak mungkin mengubah elemen penguasaan. Energi spiritual eksternal Anda saat ini masih memiliki ruang untuk kemajuan, tetapi jika kami menunggu hingga Anda mencapai tingkat energi spiritual ke-200 dengan latihan eksternal, itu hanya akan membuang-buang usaha. Saya meminta Anda duduk dalam posisi meditasi selama setahun untuk menyiapkan energi internal Anda untuk saat ini. Perlu Anda ketahui bahwa seiring dengan tumbuhnya energi spiritual batinnya maka kekuatan tubuh seseorang juga akan bertambah. Ketika energi spiritual seseorang lebih tinggi, menyelesaikan keterampilan akan mengharuskannya untuk menggunakan energi spiritual batinnya bersama dengan energi spiritual eksternalnya. Beri aku batu kebangkitan yang kamu bawa dari Haoyu Hall. Long Xingyu mengulurkan tangannya ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen menyerahkan batu kuning itu kepada ayahnya. Long Xingyu mengatakan kepadanya, selama 2 tahun ke depan, saya akan membuat Anda mengembangkan energi spiritual batin Anda dan, pada saat yang sama,
berlatih untuk mendapatkan energi spiritual eksternal Anda ke tingkat puncak dan Anda harus mempelajari rahasia spiritual. Tunggu juga. Saat ini, saya harus membuat Anda terlebih dahulu menyelesaikan upacara paling khusyuk bagi kami, para ksatria, kebangkitan suci. Long Hao Chen mendengarkan dengan seksama. Pagi-pagi sekali, dia berpikiran jernih karena dia tidur lebih awal pada hari sebelumnya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan mengecewakan ayahnya, dan bahwa dia akan berlatih lebih serius dari sebelumnya, demi ayah ini dia begitu bermasalah. Long Xingyu melanjutkan, dari beberapa sudut pandang, kami para ksatria termasuk dalam sekolah ilmu pedang magis. Keterampilan pedang yang saya ajarkan menggunakan energi spiritual Anda. Langkah selanjutnya adalah pengembangan energi spiritual batin, dan kami memiliki satu elemen penguasaan dan itu adalah atribut suci. Batu kebangkitan yang saya perintahkan untuk Anda bawa ini akan mengubah atribut cahaya tubuh Anda. Semakin tinggi kapasitas mental bawaan Anda, terlepas dari kondisi fisik Anda, semakin besar efek batu kebangkitan. Tapi kalian harus tahu kalau seni suci kami dan sihir dari para penyihir itu tidak sama. Penyihir menggunakan kekuatan mantra elemen sihir, tapi kami, para ksatria, secara langsung menggunakan energi spiritual di tubuh kami untuk membentuk seni suci kami. Tapi nyatanya, ada faktor penting. Semakin dalam memahami 10 aturan ksatria, semakin kuat sihir sucinya. Mengerti? Long Hao Chen merenung sejenak sebelum menjawab, Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa ksatria seperti kita hanya perlu secara serius melatih energi spiritual batin kita untuk dapat menguasai keterampilan pedang dan sihir suci, dua gaya berbeda ini? Mendengar kata-kata ini, Long Xingyu terkejut. Dia tidak berharap Long Hao Chen mengerti begitu cepat. Tepat sekali. Anda bisa menafsirkan kata-kata saya seperti itu. Energi spiritual para ksatria digunakan untuk keterampilan pedang dan juga sihir. Inilah yang membuat kami sangat berbeda dari pejuang yang tidak bisa menggunakan sihir. Oke, mari kita mulai kebangkitan sekarang. Keluarlah denganku. Bagian 2, dengan kata-kata ini, Long Xingyu membawa Long Hao Chen keluar dari kabin kayu dan mereka menuju ke puncak gunung. Long Xingyu melambaikan tangan kirinya dan lapisan tebal cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, membentuk mantel emas yang tumbuh dengan cepat, dari 16,5 meter, 5 zang, menjadi 33 meter, 10 zang, menyelimuti ayah dan anak. Cahaya yang kaya ini tampak seperti mencoba mengisi jiwa Long Hao Chen. Saat mandi di pancaran cahaya emas ini, seluruh tubuhnya terasa lebih kuat. Arai pertempuran surgawi, yang digunakan Li Xin melepaskan cahaya suci, tetapi dibandingkan dengan mantel emas yang dibentuk Long Xingyu, itu sama saja dengan membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Ini adalah Bright Blessing, seorang ahli pertahanan tingkat tinggi yang digunakan oleh ksatria langkah tinggi. Hao Chen, tutup matamu dan tetap fokus. Apapun yang Anda rasakan, Anda harus tetap tenang, dan diam-diam merasakan perubahan pada tubuh Anda. Secara khusus, cobalah untuk memahami cahaya itu, mengerti? Iya. Long Xingyu memandang anak di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengangkat batu kebangkitan di tangan kanannya. Dia tidak memberitahu Long Hao Chen sama sekali bahwa, dibandingkan dengan kebangkitan suci, seorang ksatria biasa, kebangkitan suci miliknya akan jauh lebih menyakitkan dan sulit untuk ditanggung. Karena energi spiritualnya belum mencapai peringkat ke-110, dibandingkan dengan ksatria standar puncak yang mengalami kebangkitan ini, beban yang akan diletakkan di tubuhnya tidak dapat diukur. Secara alami, dengan cara inilah potensi Long Hao Chen akan berkembang paling banyak. Menurut aturan kuil ksatria, mengambil kebangkitan suci terlebih dahulu seperti ini dilarang keras karena takut bisa melukai tubuh ksatria secara permanen. Risiko gagal kebangkitan bisa membahayakan nyawanya. Tentu saja, Long Xingyu sama sekali tidak ingin mempertaruhkan nyawa Long Hao Chen. Tapi tidak ada yang mengerti lebih baik daripada dia proses misterius, kebangkitan suci, dan Long Xingyu tidak peduli sama sekali tentang aturan kuil ksatria. Awalnya, kapasitas mental Long Hao Chen jauh lebih tinggi daripada orang biasa dan, pada saat yang sama, dia memiliki hati yang penuh perhatian dan hampir tanpa celah. Selain itu, dia telah memahami sebagian besar dari 10 aturan ksatria, dan dia mendapat dukungan dari Long Xingyu, jadi hampir dijamin bahwa dia akan berhasil menahan rasa sakit ini. Cahaya keemasan yang berkelap-kelip naik dari tangan Long Xingyu, kecerahannya melebihi matahari terbit.
Namun, pancaran cahaya ini tidak bergerak, itu benar-benar terhalang dari penyebaran oleh mantel bersinar, bright blessing. Pada saat ini, mantel yang bersinar menutupi ayah dan putranya dan siluet mereka menghilang sama sekali. Long Hao Chen tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lebih panas, suhu tubuhnya sebenarnya meningkat dan dia merasa seperti nukleus yang terbentuk di tengah-tengah organ internalnya. Catatan kaki, metafora penulis, karena sangat panas, nukleus ini dibandingkan oleh penulis dengan matahari. Pada saat ini, dia dengan jelas menemukan bahwa tubuhnya memiliki saluran yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing saluran ini merupakan perpanjangan dari inti internal yang baru terbentuk. Memejamkan matanya, dia melihat warna keemasan cerah. Itu adalah warna emas dari bagian dalam tubuhnya. Rasa sakit yang hebat muncul saat ini. Gas tipis berwarna abu-abu dengan keras muncul dari tubuh Long Hao Chen, menghilang dalam pancaran keemasan, itu adalah kotoran internal di tubuhnya. Ini adalah salah satu hasil dari kebangkitan suci, efek pemurnian. Selama pemurnian ini, Long Hao Chen merasa bahwa tubuhnya sendiri tertusuk oleh segudang anak panah tajam. Sementara itu, sensasi panas yang menyengat ini menjadi lebih ganas daripada saat awalnya. Kebangkitan suci, tidak hanya memungkinkan ksatria untuk mengubah energi spiritual mereka menjadi cahaya suci yang bisa digunakan dengan sihir. Pada saat yang sama, itu memurnikan jiwa dan tubuhnya. Oleh karena itu, para ksatria yang melewati kebangkitan suci, jarang melawan keyakinan dan keyakinan mereka sendiri. Tubuh Long Hao Chen bergetar hebat. Jika seseorang dapat melihat apa yang terjadi di dalam Bright Blessing, dia akan menemukan bahwa pada saat ini, pori-pori seluruh tubuh Long Hao Chen berdarah dari dalam. Tetapi justru dengan proses ini, di dadanya, cincin cahaya keemasan secara bertahap muncul dan menjadi semakin mengesankan.